Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Eza Trisaputra. Jadi pada video kali ini kita akan mengerjakan penugasan ujian tengah semester. Seperti gambar di sini itu ada percobaan dari pembuatan suatu produk ya, yang yaitu di sini buatlah program menggunakan software SSCNC untuk membuat gambar di bawah ini dengan ketentuan tools yang digunakan itu menggunakan dan pemakanan setiap benda kerja itu 0,5 mili menggunakan subroutine, dan di dalam sini ada penamaan dari saya dan name ya. Di sini kita akan menggunakan tool flat and mill 1 mili dengan menggunakan flat and mill 1 mili. Nah, seperti gambar di bawah ini, benda kerja yang akan dibuat itu sekitar 50, panjang lebarnya 50 kali 50 ya, karena di sini 35 dan di sini ada pemotongan sekitar lingkaran 15 ya. Dan di sini juga ada 10. Jadi dari sini ke sini itu sekitar 50 dan di sini juga 50. Dengan ketinggian 15. Dikarenakan tinggi sini 15 jadi pemakanan di sini 2. Jadi sekitar 4 ya. 4 kali pemakanan. Untuk bagian luar. Jadi kita coba saja untuk pembuatan gambar ini. Pertama-tama seperti biasa kita buka dulu untuk notepad-nya. Nah, oke. Jadi di sini seperti biasa, untuk yang bagian ini kita akan buat sebagai subprogram saja. Nanti akan dipanggil dari main programnya supaya bisa tergabung dengan pembuatan dari penamaan. Nah, jadi seperti biasa kita akan mengambil titik 0. Di sini saya akan mengambil titik 0 dari kiri bawah ya. Jadi seperti pertama-tama yaitu kita ambil dulu ininya, toolsnya 3 dengan kecepatan spindle speed 1000. Di sini kita akan menggunakan G0 supaya dia titik tetap, maksudnya titik 0, G91 yaitu sebagai incremental ya, baru G90 jadi absolute lagi. Kemudian G54 itu toolsnya itu ya, mesinnya G54, ada X0, Y0, Z0. Baru di sini saya akan melakukan incremental dulu supaya dipanggil. Kalau di sini tidak akan tergabung deh ya. Di G90, baru N1-nya itu G01 pemakanan lurus. Berarti dari sini ya, dari sini kita akan pemakanan lurus. Jadi sebelum kita mau naik kita agak menjauhi dari titik garis tengah supaya waktu pemakanan tidak memakan bagian di titik sini ya, titik 35 ini. Jadi G01 kita naikkan sedikit, turunkan sedikit ya. Jadi dari sini ya kita agak jauhi sedikit, berarti Y4 N2 X40. Jadi dia bakalan dari sini bakal makan ke kita singkirkan min 4, kemudian akan jalan sebanyak 40. Kemudian hal ini dikarenakan kita menggunakan incremental ya, jadi titik nolnya akan berada di akhir dari titik yang telah ditentukan tadi.
kita lanjut lagi N3 itu kita di sini saya baru mulai pemakanannya dari sini ya. Jadi supaya dari sini ke sini tuh kan dari jauh kan, supaya dari sini ke sini juga enggak memakan bagian terluarnya. Jadi pada saat ada di titik 40 baru saya akan memakan di titik 40-nya. Jadi karena tadi pemakanannya 0,5, jadi 0,5 sorry Z 0,5 negatif ya, turun ya. Kalau 0,5 berarti di atas. N4 tuh X54 baru Y10. Berarti dari sini ya. Kan dia agak keluar dari sini. Akan 40 tadi. Makan, maka dia akan dapat 54 akan keluar, kemudian dia akan naik 10. Jadi pemakanannya dengan di sini ada penambahan dari flat ML yang digunakan itu 8. Jadi dari 40 tambah 8. Sorry, 45 tambah 8. 45 ya. Kan 5 di sini ditambah 8. Jadi dia 54 X-nya. Kemudian Y-nya naik 10. Saya ulangi lagi. Di sini kan ada X54 berarti jadi dari sini itu kan 40, 45 pemakanan dari sini ke sini 45, kemudian dikarenakan penambahan dari flat and mill yang digunakan jadi ditambah 8, jadi X-nya itu 54 baru naik 10 berarti Y10, jadi akan naik ke atas ini. Sudah sampai di atas sana, kita akan menggunakan melanjutkannya itu Y44, kita taruh di sini ya, Y44 tidak 45 ya, jadi 44. Kemudian N6 G02 di sini karena dia searah jarum jam jadi clockwise. G02. Kemudian X-nya tadi kan 40 ya. Di sini X-nya 40. Nah, berarti Y-nya itu di atas itu sekitar 54 seperti tadi ya. 54, I-nya 0, itu pemakanan secara garis X ya, pemakanan lingkaran. Jadi kalau untuk itu I0 itu makan dari sini ya. Jadi kalau misalnya I15 berarti makannya pemakanan lingkaran, setengah lingkaran X ya. Jadi selanjutnya itu karena di sini R-nya 10, berarti J-nya harusnya 10 ya. Tapi tadi waktu saya melakukan percobaan, kalau kita buat J10 pemakanan garis melingkar Y-nya itu, kalau mau 10 itu kalau dibuat J10 maka lingkaran ini akan menjadi sekitar 11,7. Oleh sebab itu setelah diperkirakan kembali, J7 akan membuat nilai dari lingkaran ini menjadi dengan ukuran R sesuai dengan gambar itu R10. N7 G01 X15. Makanan dari sini 15 ya. Berarti dari sini ke sini 15. Kemudian N8-nya G03 karena berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam. Jadi G03 X-5 agak turun sedikit. Kemudian Y-nya 39. Berarti dari sini kan 35. Berarti dikarenakan 4 ya. Untuk pemakanannya 39, I-nya 0,
Y-nya min 19. Kemudian N9 berarti sudah pemakanan di sini ya, X min 5 balik ke sini min 5 ya, berarti melewati ya, berarti ke sini karena kan di sini titik 0x berarti agak keluar sedikit. Kemudian Y-nya 39 berarti jadi dari sini kan secara, karena di sana aja min 19 jadi secara melingkar berarti 4-nya itu ditambahkan, seharusnya 15 tapi ditambahkan karena kan diambil dari nilai X-nya. Mohon maaf, nilai Y-nya. Jadi Y-nya itu 4, jadi di sini kan penambahan 4. Jadi J min 19 di pengurangan Y sini. Jadi X min 5 berarti di sini melewati, tidak dari sini memakan Y39 itu kan di sini nih. Di sini. 35. Y39 kira-kira di sini lah ya. Ditambah tambah 4 karena dari sini 39 ya. Jadi J-nya min 19 dan pemakanannya menjadi 15. Kemudian dari sini kita akan turun ke bawah G01 Y min 4. Nah, di sini itu kan G01 pemakanan lurus dari sini berarti akan dia melewati ya. Melewati dari sini berarti G01 garis lurus akan turun ke bawah min 4. Berarti titiknya di sini supaya tidak memakan bagian dalam dari titik 0. Nah, dari sini berarti Y min 4, berarti dari sini turun ke bawah min 4. Kemudian kita akan lanjutkan lagi, dikarenakan ini belum siap ya, karena pasti ada bagian sisa-sisa di bagian ujung dari sini, jadi kita akan menghabiskan sisa-sisa dari sisi yang ada di bagian terluar ini. X50, jadi dari sini ke sini ya, di sini bagian sini masih ada sisa, jadi dari sini akan memakan ke, kan bagian luar, jadi akan memakan bagian luar sini. X50 N11 kita keluarkan sedikit, N11 Y4 naik sedikit berarti ke atas ini ya, 4 Y4 akan makan bagian ruas di bagian sini. Kemudian X54 tetap ya, Y49. Jadi dari sini ke sini ya, X54 berarti bagian luar, dari sini ke bagian luar. Kemudian Y-nya 49 naik ke atas lagi, 49 di bagian sini, dikarenakan 50 ya, di bagian terluar. N13 itu X45 dari bagian sini ya, X45 dari 50 agak turun ke bawah, maaf, X45 itu di bagian sini, 45 sini, bagian sini ya, 45 Y54 karena dia di bagian atas ya, jadi dia tidak akan memakan bagian yang ada di sini untuk menyelamatkan bagian yang ada di sini. Jadi kita akan dari sini akan memakan bagian luar di sini. Itu N13, N14, X min 4. X min 4 Y54 Z 0,5. Di sini saya taruh X min 4 karena dia turun ke bawah. Dari sini kan makan ke sini, makan sini, akan turun ke bawah, X min 4, kemudian Y54. X min 4 Y54 berarti di sini ya, di bagian terluar, berarti di bagian terluar sini. Kemudian dia saya menaikkannya supaya waktu dia kembali ke X min 4 dan Y min 4 dia tidak akan memakan bagian sini titik nolnya. Jadi N15 nya itu X min 4 di bagian terluar ya.
Y-4. Kemudian untuk ininya kita hentikan terlebih dahulu, jeda. Sudah, berarti sudah jadi seperti ini ya. Kemudian kita save dengan nama bagian terluar ya, BL aja, BL1. Kita save terlebih dahulu. Oh ya, untuk penamaan ini udah saya buat, dimasukkan di Mastercam. Jadi untuk pembuatan ini saya akan memberikan penjelasan sedikit, yaitu pada saat pembuatan itu kita akan membuat dulu ya 50x50 dengan tinggi 15. Nanti di Mastercam itu ada pembuatan untuk penulisan penamaan. Jadi di situ akan membuat di create, kemudian ada namanya letter. Jadi di situ kita akan membuat nama kita atau dan lain sebagainya ataupun logo. Kita bisa buat di situ untuk penamaan. Dan untuk G-code-nya sudah saya persiapkan. Jadi kita akan masuk ke esensinya saja. Untuk ini sudah kita save ya. Ini kita tutup dulu, kita ke esensi. Baik, kita akan membuat program yang kita akan mengaplikasikan program yang telah kita buat tadi. Kita seperti biasa kita akan mengatur workspace-nya terlebih dahulu. Di sini workspace-nya itu 50, di sini 15 ya. Karena kan di sini 50, di sini 50 dan di sini pemakanannya 15. Oke. Dan untuk workspace-nya itu kita naikkan dulu ke paling teratas. Kemudian kita atur dulu untuk operation-nya. Tadi di sini itu 8 dan 1 ya. 8 dan 1 berarti kita add diameternya 8, ini 10, 100, oke. Dan kita akan menambahkan untuk bagian satunya lagi itu 1 dan 100. Kita akan add into magazine, jadikan main spindle dan jadikan main spindle. Oke. Main spindle dan di sini akan menjadi tool station kedua. Oke, kemudian kita akan memasukkan kita repeat position dulu ya sebelum masukkan program supaya tidak terjadi kesalahan. Job kita atur measure workspace, kita ubah ke G54 untuk save G-code-nya untuk tools. Kemudian kita calc-kan, kita kalkulasikan. Calc dan dicek lagi tidak ada kesalahan. Kita job report, kita kembalikan ke titik 0. Kemudian kita akan membuat program yang telah kita buat, program manager. Nanti belum ada ya, berarti tadi sudah diatur semua, toolsnya juga sudah, workspace-nya juga sudah. Jadi kita akan masukkan programnya. Untuk program yang tadi kita buat seperti biasa kita buat new, BL1 .spf, kita jadikan subprogram. Kita masukkan program yang telah kita buat tadi. Apakah yang seperti saya jelaskan tadi itu sudah benar atau tidak? BL1 open dan execute, kita cek dulu apakah sudah benar atau tidak. Auto job report. Oke, auto. Kita tutup dulu sebentar. Kita mulai saja ya. Ya, seperti yang tadi dibilang ya, dia akan dikarenakan tadi di sini ada bagian yang tidak terpotong,
Oleh sebab itu, code yang sebelumnya tadi itu yang di bagian luar akan memotong bagian terluar dari benda kerja yang kita ingin potong. Kemudian kita atur dulu, kita cek apakah ukurannya sudah sama atau belum. Kita taruh titik 0 dulu ya. Kita atur feather line. Oke, di sini sudah 50, di sini 50. Kita cek di sini sudah pas 15 ya. Di sini itu 15 dan di sini itu 10 ya. 10. Nanti di bagian sini itu 11 agak lebih sedikit. Di sini 38. Agak lebih sedikit. Di sini sudah oke. 14,5 ya, karena 0,5 untuk pemotongannya. Berarti sudah benar. Oke, kita selesaikan dulu. Exit. Setelah ini kita akan memasukkan program nama di dalam benda kerja yang akan kita buat. Kita akan perbaiki dulu workspace-nya. Kemudian seperti biasa, kita masukkan dulu untuk mana ya, satu lagi. Untuk ininya kita buka lagi. Kita program manager, kita buat new. Kita buat penamaannya SS saja ya. SPF ini untuk penamaan yang ada di bagian dalam sini yang sudah saya buat sebelumnya. Kita tekan OK, kita file, kita open. Oke, kita masukkan dan kita akan buat program untuk main program dari kedua ini. Kita buat DA aja .npf. Oke, kemudian kita buat untuk main program dari keycode yang telah kita buat. Seperti biasa, kita ambil dulu toolsnya, kemudian kita akan kecepatan spindle-nya 1000. Kemudian untuk titik nolnya, titik 0 G0 ya, berarti di bagian sini ya, titik 0 tadi, berarti G91, G9 incremental baru absolute. Kemudian kita masukkan save toolsnya untuk mesin X0, Y0, Z0. Kemudian kita buat untuk ininya N1, pemotongan lurus Z0 dan kecepatan filter 300. Berarti ini untuk penamaannya itu tadi BL ya, kalau tidak salah BL1. BL1 dikarenakan dia 0,5 sementara di sininya itu 2 ya tadi. 2 maka 0,5 karena 2 berarti jadinya 4 ya. Pengulangan 4 kali. Kemudian N3-nya untuk pergantian untuk main spindle-nya. Jadi untuk pergantian main spindle itu M17 untuk perintah untuk mengganti spindle dari mesin. Kemudian kita kasih jeda untuk pergantian spindle-nya M17 M06 pergantiannya, kemudian tools yang tadi kita letak adalah di tool 1. Kemudian N5 itu G01 Z0 seperti tadi F300. Kemudian N6 nya penamaannya itu tadi kita taruh untuk
penamaan itu kita cek lagi, berarti SS ya, berarti open lagi, berarti kita buat SS. Pengulangannya hanya sekali saja ya, karena nggak terlalu berlebih sekali. Kemudian M30 untuk menentukan benda kerja. Mungkin untuk ini kita bisa execute, kita bisa tekan auto untuk percobaannya. Auto. Tadi sudah titik 0, workspace sudah diganti. Kita bisa langsung melakukan percobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pergantian tools ya tadi. Ini adalah pergantian toolsnya untuk pembuatan penamaan.